itu ya tentu upaya-upaya sudah dilakukan dan mudah-mudahan hakim meyakini apa yang didalilkan oleh pemohon. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sidang di MK ya tentu berbeda dengan sidang di tempat lain ya. Kalau sidang di MK yang namanya pembuktian tidak harus beyond reasonable doubt ya. Karena kalau pakai beyond reasonable doubt ya kita harus membuktikan semuanya dan tidak mungkin membuktikan dalam jangka waktu 1 hari. Yang paling penting adalah sampai keyakinan hakim bahwa telah terjadi apa yang didalilkan. Itu yang penting itu. Kalau hakim sudah yakin maka cukuplah. Nah, pertanyaannya adalah untuk sampai hakim yakin itu ya tentu upaya-upaya sudah dilakukan dan mudah-mudahan hakim meyakini apa yang didalilkan oleh pemohon. Jadi tidak seperti sidang perdata atau pidana. Kalau sidang perdata dan pidana memang satu kasus itu diutak-atik sampai kemudian memunculkan kebenaran yang tidak bisa ditolak lagi, yaitu beyond reasonable doubt. Tapi dalam kasus pilpres seperti ini tidak bisa begitu. Karena tidak ada waktu kita untuk membuktikan misalnya cawe-cawe Jokowi melalui surat dan lain sebagainya atau melalui rekaman video atau apa. Tetapi cukuplah memberikan gambaran secara umum dan itu merupakan keyakinan atau kalau kita kaitkan itu sudah notoire feiten ya, sebuah pengetahuan yang sudah tidak bisa kita bantah lagi sesungguhnya. Tinggal bergantung apakah cawe-cawe tersebut kemudian punya dampak bagi pilpres yang konstitusional atau pilpres yang menghormati atau tidak melanggar azas luber dan jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu yang harus kita pahami ya sobat era sekalian. Nah, dan jangan lupa bahwa apa yang disampaikan ya itu banyak dalilnya. Jadi kalau semua ditambahkan ada 19 dalil. Nah, nanti dari 19 dalil itu sobat era sekalian, coba kita coba kita lihat satu demi satu ya, satu demi satu, tapi santai ya. Karena lagi puasa ya, harus santai. Oke. Saya ingin melihat mulai dari permohonan 01 yaitu mengenai dalil pertama. Tapi dalil pertama yang dalil pokok yang utama adalah telah terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur dan adil. Secara umum sebenarnya ya itu tidak bisa dibantah secara umum. Baik keyakinan publik maupun apa yang berkembang di persidangan. Coba siapa yang mau membantah bahwa Pilpres ini tidak adil. Pilpres ini tidak bebas. Pilpres ini curang. Pilpres ini tidak jujur, ya kan? Nggak bisa dibantah sebenarnya. Ya. Nanti akan kita lihat kepada hal-hal yang menjadi dalil itu. Sebagai contoh misalnya tidak adil ya sikap penyelenggara pemilu itu jelas-jelas membuat dia tidak memberikan perlakuan setara kepada peserta pemilu. Mulai dari verifikasi partai politik kita ingat ya bagaimana partai umat kemudian dicoret sendirian sementara partai-partai lain yang lebih nggak jelas itu diloloskan karena ada perintah untuk meloloskannya. Itu hal yang menarik ya. Pada waktu itu kan ditandem. Partai Anas Urbaningrum diloloskan untuk berhadapan dengan Demokrat. Partai Gelora diloloskan untuk berhadapan dengan PKS. Kemudian partai-partai yang mendukung 02 diloloskan juga untuk bisa mengikuti perhelatan. Dan partai yang mendukung 01, Partai Umat tidak diloloskan. Tetapi akhirnya dengan komplain, dengan melakukan gugatan akhirnya bisa diloloskan juga. Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Coba kita lihat dalil pertama ya, sobat era sekalian. Jadi, permohonan dalil pertama itu adalah termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat.
Kalau mau melihat ini, ya sebenarnya lihat saja pernyataan Yusril sebenarnya. Ada nggak video Yusril ya? Kalau ada video Yusril itu bisa kita apa? Bisa kita putar tuh video Yusril yang mengatakan kalau dia jadi Gibran ya dia akan mundur saja ya. Waktunya tidak cukup katanya. Nah, itu menarik sebenarnya ya. Coba kita lihat pernyataan Yusril sebelum dia menjadi lawyer ya, karena pada waktu itu Yusril berkepentingan untuk ya paling tidak menjadi wakil presidennya Prabowo kan, ada kepentingan seperti itu, maka dia berpendapat bahwa itu putusan MK itu kontroversial dan kemudian dia mengatakan tidak cukup waktu untuk mengubah peraturan KPU-nya. Tapi beda lagi ketika dia sudah menjadi lawyer. Tetapi coba kita akan lihat misalnya pernyataan Yusril itu ya, coba kita cari ya. Kita santai-santai saja ya, saudara sekalian. Ini pernyataan Yusril, coba ya. Misalnya, nah ini ya, oh ini ada pernyataan Jimli Asidiki Yusril. Dapat Yusril? Belum dapat ya? Oke, kalau belum dapat kita akan itu video Yusril itu viral di mana-mana ya. Dia mengatakan bahwa putusan itu kontroversial dan lain sebagainya. Oke, coba kita teruskan ya. Jadi itu sudah sangat jelas dan terang benderang ya dari apa yang berkembang di persidangan bahwa putusan MK itu ada dua jenis. Ada yang self-executing, dapat dilaksanakan tanpa harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Ada yang non-self-executing, harus terlebih dahulu dengan perubahan peraturan perundang-undangan walaupun itu tingkatnya tingkat teknikal, ya, tingkat peraturan pelaksananya. Ya. Nah, dalam penetapan Gibran sebagai calon, kita memang tidak lagi mempermasalahkan putusan MK-nya. Apakah putusan MK itu sah atau tidak? Walaupun kalau kita lihat pernyataan Yusril sendiri misalnya, dia mengatakan ya orang yang concurring opinion itu bukan concurring tapi dissenting sebenarnya. Jadi posisinya 6-3 kata dia ya. Tapi itu sebelum jadi lawyernya. Tetapi yang kita permasalahkan adalah lebih pada permasalahan yang terkait dengan pendaftaran Gibran. Jadi sobat RH sekalian, pada saat pendaftaran Gibran itu PKPU atau peraturan KPU nomor 19 ya, itu belum diubah. Belum berubah. Dan dalam peraturan KPU tersebut ya, masih dikatakan bahwa usia adalah 40 tahun. Belum berubah. Nah, untuk mengubah peraturan KPU tersebut, karena peraturan KPU itu ibarat hukum acaranya untuk melaksanakan materialnya. Nah, hukum acaranya mengatakan ya Anda bisa mendaftar ya dengan KTP, dengan kartu tanda pengenal kalau seandainya Anda sudah berusia 40 tahun, tapi KTP dia belum berusia 40 tahun. Sementara putusan MK memang mengatakan demikian, tetapi karena putusan MK itu tidak bisa self-executing dengan sendirinya, maka diperlukan tindakan untuk mengubah peraturan KPU. Untuk mengubah peraturan KPU, ya itu reses KPU-nya, ya. Karena itu reses DPR-nya. Karena itu tidak mungkin konsultasi untuk mengubah peraturan KPU harus konsultasi dengan DPR. Nah, DPR-nya itu reses. Ada ya? Nah, coba kita putarkan dulu apa yang dikatakan Yusril. Jadi biar objektif ya kita lihat. Jadi bukan argumentasi dari pihak kita, pihak 01, tapi ini argumentasi dari Yusril sendiri. Silakan. Ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat dan disebutkan situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang concurrent dan kemudian
3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses, dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Iya, sahabat era sekalian, jelas ya, ceto welo-welo ya, bahwa Yusril sendiri mengatakan bahwa putusan tersebut kontroversial nanti dipermasalahkan orang. Tapi itu kan pendapat. Tapi yang paling menukik pendapat dari Yusril adalah ya memang putusan MK itu tidak perlu perubahan undang-undang ya. Sebagian orang mengatakan perlu perubahan undang-undang, tapi menurut saya mereka yang mengatakan perlu perubahan undang-undang itu nggak paham terhadap karakter putusan MK. Karena kalau putusan MK-nya MK Jerman, iya, setiap putusan MK Jerman itu memerlukan perubahan undang-undang terlebih dahulu. Tetapi kalau yang ini tidak, ya, maksudnya yang misalnya yang non self executingnya. Nah kalau ini tidak, kalau yang ini ya, sobat era sekalian, itu langsung bisa diterapkan, tetapi tetap perlu mengubah peraturan KPU. Kata Yusril, ya pendaftaran tinggal tanggal 19. Sementara yang ketika dia ngomong tanggal 17 Oktober tinggal 2 hari lagi. Kapan KPU mau mengubah peraturan perundang-undangannya? Kalau terjadi pada saya, ya saya bilang ya terima kasih, tapi saya tidak menggunakannya daripada nanti dipermasalahkan di kemudian hari. Kan begitu. Dan ini jejak digital yang sudah tersebar di mana-mana. Dan sobat era sekalian, lucunya adalah soal Gibran ini sama sekali tidak dibantah oleh oleh KPU. KPU sama sekali tidak membantah soal Gibran ini. Nah, yang membantahnya adalah ahli-ahli dari 03, ahli-ahli dari 02. Tapi tidak kuat juga bantahannya. Misalnya Andi Muhammad Asrun yang membantah. Ya. Siapa lagi yang membantah? Asrun saja kalau tidak salah yang membantahnya. Dan tidak kuat, ya. Jadi KPU sama sekali tidak tidak mendatangkan ahli ya untuk membantah soal pengaitan dengan putusan dengan penetapan Gibran yang dianggap cacat hukum atau melanggar hukum. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan apakah KPU itu
paham harus mengubah peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Paham, mereka sangat paham, mereka sangat tahu. Tapi mereka sengaja melakukan penyelundupan dan ini terkonfirmasi dari keterangan Patra M. Zain atau Arif Patra Wijaya yang merupakan saksi kami 01 yang mengatakan sebagai lawyer dia mendengar Dirjen Perundang-undangan ya atau orang dari Dirjen Perundang-undangan mengatakan bahwa KPU berupaya untuk mengundangkan peraturan KPU tersebut sebelum berkonsultasi dengan DPR dan akhirnya ditolak karena tidak ada konsultasi dengan DPR. Akhirnya yang dibuat adalah surat edaran. Surat edaran tidak bisa menggantikan peraturan KPU. Jadi sebenarnya dari sini masuk ke dalil 2 sudah, yaitu KPU tidak independen ya. Masuk ke dalil 2, KPU tidak independen. Tapi ini pembahasan yang akan kita pending. Jadi sahabat era sekalian, dari satu dalil ini maka paling tidak setidak-tidaknya diskualifikasi Gibran setidak-tidaknya ya. Diskualifikasi Gibran itu adalah sesuatu hal yang harusnya sudah di tangan. Karena leading lawyer 02 sendiri mengakui bahwa harus membutuhkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dan mereka harus sadar dengan konsekuensi itu. Karena kan ada tim hukumnya, bahkan ada Yusril di dalam tim tersebut. Dan Yusril sudah warning, sudah memperingatkan, tapi tetap dijalankan. Dan KPU kemudian menerima pendaftaran tersebut tanpa mengubah peraturan KPU. Jadi menurut saya tidak bisa kemudian ini direhabilitasi begitu saja. Ini sebuah kesalahan yang mutlak. Kesalahan yang mutlak. Karena kenapa? Karena memang putusan itu seperti jalan bagi Gibran. Pertama, MK memaksakan untuk mengumumkan putusan itu tanggal 16, padahal pendaftaran tanggal 19. Kelihatan betul kan? Lalu KPU membuat surat edaran agar Gibran bisa dimasukkan atau dicalonkan. Jokowi membuat surat izin untuk mencalonkan. Harusnya kan tim hukum Presiden Jokowi mengatakan, Pak, jangan diizinkan karena belum 40 tahun dan peraturan KPU-nya belum berubah dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan ya bahwa cawe-cawe dan tidak independen. Oke. Dari sini kan kelihatan kan? Jadi harusnya dalil ini sudah dimenangkan oleh baik kubu 01 maupun 03, tapi kubu 03 tidak minta diskualifikasi Gibran saja. Nah, kalau Gibran didiskualifikasi, ya dia ulang pemilihannya. Kan pemilihan itu satu paket, ya kan? Jadi waktu kita memilih di surat suara itu, orang memilih itu kan either dia memilih Prabowo atau dia memilih Gibran. Masa kemudian dilantik sendirian Prabowo? Dari mana logikanya? Ini, aduh, saya ini mohon maaf ya dengan teman saya ya, walaupun saya tidak menyebutkan namanya. Aduh, ini ketika menyampaikan alternatif seperti itu kelihatannya mulai bias dia kan. Karena kita tahu bahwa di antara pendukung Prabowo itu sendiri, ya ada orang-orang yang mengincar jabatan wakil presiden. Kalau seandainya Gibran didiskualifikasi dan Prabowo dilantik, ini menurut saya bias. Karena masa ada alternatif yang mengatakan Prabowo dilantik. Padahal kita tahu bahwa di surat suara itu kan ada 2. Kalau satu cacat, ya sudah. Lalu ditanyakan bagaimana prosedur penggantian, ya ganti aja, apa susahnya. Kan tinggal mengganti dan kemudian diverifikasi penggantinya apakah benar atau tidak, lalu dilakukan pemungutan suara ulang. Ya itu konsekuensinya sederhana, itu kan perintah pengadilan. Makanya jangan cari wakil yang bermasalah. Kan dari awal bukan tidak tahu. Bahkan leading lawyernya yang juga anggota atau elit dari TKN sudah mengatakan kan bahwa putusan itu kontroversial ya. Oke, itu yang harus kita lihat ya, kita pahami ya.